Bacaan dari Nubuat Daniel. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mas bertanggapan dengan referen, Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah memperhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami, ya Tuhan penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Maka kami, umat-Mu, dan kawanan domba gembalaan-Mu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan memberitakan puji-pujian bagi-Mu turun-temurun. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni.
Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang disampaikan dalam kitab Daniel, sebagai orang beriman, Daniel menyadari bahwa kehidupan sebagai orang beriman tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Banyak pelanggaran terjadi, bukan hanya dari diri Daniel sendiri, tetapi sudah dikatakan secara umum. Orang tidak taat kepada kehendak Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang harusnya kalau demikian itu orang harus dihukum. Tetapi dikatakan malu, harus malu kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang harusnya dihukum tetapi ternyata Tuhan tetap mengasihi umat manusia. Selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Maka bahasa kita adalah hidup kita ini adalah suatu kesempatan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Kalau bacaan Injil disampaikan, hendaklah kamu murah hati dan jangan menghukum. Maka dalam apa yang disampaikan dalam bacaan Injil menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk mau bermurah hati pada orang lain, mau supaya kita mau mengampuni orang lain, mau berbuat baik, karena dikatakan pada bagian akhir dari Injil tadi, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dalam kehidupan pergaulan dengan sesama, dalam kehidupan keseharian kita, akan diukurkan kepadamu juga. Jadi dalam kehidupan kita diberi kesempatan untuk merefleksikan kembali hidup kita. Sejauh mana kita ini mau berbuat baik, mau bermurah hati, mau mengampuni, seperti apa yang dilakukan Tuhan, sekalipun umat manusia yang katanya percaya kepada Allah, percaya kepada, tapi ternyata banyak pelanggarannya, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap memberi kesempatan dalam kehidupan untuk memperbaiki. Dan hidup kita inilah kesempatan untuk di mana Tuhan memberikan kepada kita untuk bermurah hati, untuk mengampuni, untuk melakukan hal yang baik. Mari saudara-saudariku, mumpung kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan, mari kita betul-betul melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Jangan kita mudah menghukum, jangan kita kemudian dalam kehidupan itu hanya terus mementingkan kepentingan diri, sampai lupa untuk berbuat baik, bermurah hati. Mari kita mulai. Lebih-lebih di masa Prapaskah ini kita diingatkan untuk bermurah hati, untuk berbuat baik,
untuk mau mengampuni, dan juga untuk terus-menerus dalam kehidupan ini, untuk melakukan yang lebih baik, dan lebih baik. Supaya ketika suatu saat kesempatan yang diberikan Tuhan itu selesai, kita sudah memperbaiki diri, sudah menata kehidupan kita. Semoga firman ini sungguh meneguhkan kita, untuk menyadarkan kita untuk selalu berbuat baik, selalu mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama dalam keseharian kita. Tuhan berkati kita semua.